Oke, kita akan lanjutkan pada sesi kedua dari materi pelajaran sejarah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan di sesi pertama, di video awal, yaitu materi pengenalan pelajaran sejarah. Jangan segan-segan untuk bertanya, baik melalui kolom komentar atau chat WA saya secara pribadi. Pasti sudah tahu nomor WA saya. Silakan saja kalian tanyakan kalau ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu didiskusikan. Kita akan masuk di materi sesi kedua dari video pembelajaran sejarah untuk kelas 10 atau kelas 1 SMA. Khususnya ini SMK ya. Jadi untuk kelas 10 SMK. Jadi video ini saya buat untuk mempermudah bagi kamu yang baru bergabung di sekolah kami. Dan yang kedua, untuk kalian yang sudah pernah mengikuti pelajaran saya tapi mungkin agak-agak lupa, nah, video ini akan membantu memudahkan kalian dalam hal pelajaran sejarah. Siapkan minumanmu, teh, kopi, jeruk anget, wedang jahe, atau apapun. Saya minum air putih. Nah, adanya itu sih. Ya, saya minum aja air putihnya. Mari kita minum. Oke, sekali lagi saya akan tampilkan PowerPoint dari pelajaran sejarah untuk materi berikutnya. Yang lalu kita sudah mengenal sejarah dari bahasa, pengertian, ciri-ciri, dan disertai dengan contohnya. Sekarang saya akan melanjutkan, yaitu dengan pembahasan sumber sejarah. Sumber sejarah terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah sumber lisan. Lisan itu adalah perkataan atau omongan. Sehingga di sini sumber lisan diartikan berupa perkataan atau tutur cerita. Dari siapa? Dari pelaku sejarah dan orang yang hidup di masa itu. Atau yang sering kita sebut sebagai saksi sejarah. Jadi sumber lisan itu berasal dari pelaku sejarah dan saksi sejarah. Kan tidak selalu saksi sejarah adalah pelaku. Dia bisa jadi hanya melihat atau mendengar peristiwa itu, tapi dia ada di zaman itu. Contohnya peristiwa proklamasi kemerdekaan. Pelaku sejarahnya Bung Karno, tapi kan saksi sejarahnya banyak orang-orang yang hadir di masa itu. Atau orang-orang yang mendengar berita proklamasi kemerdekaan, tapi dia ada di kota lain. Jadi sumber lisan berupa perkataan atau tutur cerita dari pelaku sejarah. Kalau dikaitkan dengan peristiwa revolusi atau peristiwa peperangan, pada khususnya yang ada di kota Surabaya, masih banyak veteran-veteran yang hidup, mereka bisa bercerita mengenai situasi revolusi atau situasi peperangan melawan sekutu, melawan Belanda pada masa itu. Nah, apa yang mereka sampaikan itu adalah sumber lisan. Jadi berupa cerita, berupa omongan, tutur kata dari pelaku sejarah atau dari orang yang hidup di masa itu. Saya pernah mengalami kakek saya ketika masih hidup, dia sering bercerita pada saya bagaimana dia tergabung dalam eh, kompi kompi Matosin. Jadi pemimpin peperangannya itu adalah pemimpin barisan grupnya itu bernama Bapak Matosin. Nah, kakek saya termasuk orang bawahannya atau anggotanya. Ya, disebut kompi M. Ya, M itu sebenarnya Matosin, tapi seringkali dipelesetkan jadi kompi maling atau batalion maling. Kenapa? Karena tujuan dari kompi ini adalah mencuri peralatan, perlengkapan perang dari pihak lawan, sehingga disebut maling. Kalau sebenarnya adalah pimpinan dari Matosin. Kakek saya termasuk orang yang saat itu gerakannya seperti itu, ikuti apa yang diinstruksikan oleh pimpinannya atau pimpinan atau komandannya. Dia bukan eh, tokoh pahlawan perang yang dikenal, tapi seorang yang tapi ikut terlibat dalam peristiwa perang di Surabaya. Kakek saya, dia cerita kepada saya, dia menceritakan bagaimana situasi. Ketika dia bercerita, maka itu adalah sumber lisan. Selain sumber lisan, ada yang berupa sumber tertulis. Sumber tertulis ini berupa buku, artikel, kitab, majalah, dan sebagainya.
Kita bisa menemui buku-buku menceritakan kisah sejarah revolusi di Indonesia. Kita bisa menemukan artikel tentang terjadinya satu pertempuran. Kita bisa juga melihat ada kitab. Kitab ini biasanya berhubungan dengan terjadinya candi yang ada di Indonesia, candi-candi tertentu. Kalau kalian pernah mendengar kata kitab Sutasoma, nah itu kan tulisan dari Empu Tular yang di dalamnya ada kata Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan dari bangsa Indonesia tertulis di bagian dari Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi tetap satu. Di sumber tertulis berupa buku, artikel, majalah atau kitab. Ketika kita membaca satu peristiwa bersejarah dari sebuah buku, maka sumber sejarah itu adalah sumber ya, tertulis. Kalau peristiwa hari ini yang kita alami saat ini, yang belakangan ini, nantinya akan menjadi peristiwa bersejarah berikutnya. Itu bisa dibaca, ditelusuri dari media online. Nah, media online inilah itu juga merupakan salah satu sumber tertulis. Karena sekarang ini kan peristiwa-peristiwa tertulisnya melalui media online. Kita dengan mudahnya googling tentang kejadian yang ada di saya. Jadi sumber sejarah, ada sumber lisan, sumber tertulis. Ada juga yang ketiga namanya sumber benda atau disebut artefak. Apa sumber benda? Berupa prasasti, candi, arca, atau gapura, dan penanda-penanda yang lain. Itu adalah sumber benda. Kalau kalian berkunjung ke sebuah candi, nah itu adalah sumber. Atau melihat bangunan-bangunan lama, di situ ada prasasti. Prasasti itu apa? Batu tertulis. Menerangkan terjadinya suatu peristiwa di masa itu. Prasasti itu adalah sumber. Arca. Arca itu apa? Arca itu adalah patung yang ada di candi. Itu juga adalah sumber. Jadi ada tiga sumber sejarah, sumber lisan, tertulis, dan sumber benda. Mengerti? Ada yang kurang jelas? Tuliskan di kolom komentar. Saya sebagai guru sejarah yang bersertifikat halal akan mencoba menjawab apa yang kalian tanyakan. Kita masuk ke poin berikutnya. Kita akan uraikan satu persatu tentang sumber sejarah. Yang pertama sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang diperoleh dari penuturan orang yang terlibat. Itu yang disebut sebagai pelaku. Atau yang menyaksikan sejarah. Itu yang kita sebut sebagai saksi sejarah. Di sumber lisan itu dari pelaku sejarah dan dari saksi sejarah. Di sini saya memberi contoh, ada gambar peristiwa bersejarah. Yang pertama revolusi fisik. Di sini eh, pada masa peperangan, masa revolusi, kira-kira antara tahun 1945 sampai 1949 ini. Situ dalam masa peperangan. Seringkali pelaku sejarahnya ketika masih hidup dia bercerita pada generasi yang sekarang. Itu sumber lisan. Di bawah ini adalah gambar istiwa paksa zaman Belanda yang kita sebut dengan istilah Rodi. Ujar Rodi, mereka dipaksa membangun kereta api yang tujuannya untuk memperkuat uh, perlindungan Belanda dari serangan sana. Oke, topik berikutnya setelah sumber lisan, kita masuk ke sumber tulisan atau sumber tertulis. Apa yang dimaksud dengan sumber tulisan? Yaitu keterangan tentang peristiwa masa lampau yang disampaikan secara tertulis. Sehingga kita bisa mengetahui peristiwa bersejarah terjadi melalui keterangan-keterangan yang tertulis. Bukti peninggalan yang tertulis. Di sini ada batu yang memanjang dan ada tulisan-tulisan di dalamnya. Itu adalah kita sebut dengan prasasti. Dan juga yang batu yang ada di sampingnya itu saya kurang tahu. Bisa jadi adalah menggunakan bahasa Sanskerta menerangkan terjadinya biasanya itu batu itu terletak di depan candi sehingga menerangkan terjadinya candi tersebut dari kerajaan mana siapa dan sebagainya.
Kalau yang bagian atas itu adalah teks proklamasi asli yang ditulis oleh Bung Karno. Kita melihat ada coretan-coretan sehingga ketika mm, menulis atau mencatat apa yang akan diucapkan, jadi kekeliruan sedikit dicoret sebagainya. Mengapa? Karena waktu itu Bung Karno menerima banyak masukan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Sampaikan ini, gunakan kata ini dan sebagainya. Sehingga itu adalah coretan atau kalau bahasa sekarang itu disebut reng-rengan, reka-reka apa yang akan dituliskan sebelum benar-benar jadi naskah yang matang, jadi masih naskah mentah. Dia kan Bung Karno membaca berupa ketikan naskah. Oke, ini adalah sumber tulisan. Sudah mulai memahami? Yang berikutnya adalah sumber benda atau artefak. Sumber benda atau artefak adalah sumber-sumber benda yang berasal dari benda-benda kebudayaan peninggalan masa lalu. Ada candi, ada juga alat manusia pada mengenal besi atau perunggu. Ada juga bebatuan, itu manusia pada zaman mengenal batu. Ada juga alat-alat pertukangan di masa itu. Jadi ini adalah masuk kategori sumber benda. Itu sesuatu yang merupakan peninggalan sejarah pada masa manusia prasejarah. Oke, ini adalah sekilas mengenai sumber sejarah, yaitu ada sumber tertulis, tulisan, catatan yang disampaikan oleh pelaku sejarah. Ada juga sumber lisan, itu perkataan dari pelaku sejarah atau cerita dari saksi sejarah. Dan juga adalah sumber benda atau artefak, benda peninggalan dari masa-masa istiwa bersejarah yang sudah terjadi. Nah, berikutnya kita masuk dalam ruang lingkup sejarah. Apa ruang lingkup sejarah? Yang pertama, sejarah sebagai ilmu, yaitu sejarah sebagai sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Kita mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Itu sebagai ilmu, kita mengetahui ada peristiwa tertentu, pelakunya orang ini, terjadi pada tanggal ini, tujuannya apa, dan sebagainya. Ada juga sejarah sebagai kisah, yaitu peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian dikisahkan kembali dalam bentuk data. Jadi ini yang dimaksud sumber tertulis. Berasal dari ingatan pelaku, berita media, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan seseorang bercerita tentang kejadian di masa peperangan 10 November, dia bercerita, dulu waktu itu di Surabaya terjadi pertempuran seperti ini kisahnya, jamnya ini, diawali dengan peristiwa ini. Orang yang mendengarnya kemudian mencatat dan disampaikan oleh kakek yang merupakan veteran perang ini. Kita mencatat. Hasil catatan ini kemudian dituliskan sebagai kisah yang itu adalah sejarah sebagai kisah. Kemudian sejarah sebagai peristiwa berkaitan dengan kejadian nyata di masa lampau yang berhubungan dengan manusia. Ciri-ciri satu peristiwa disebut sejarah yaitu ketika unik dan memiliki dampak besar. Jadi ketika sejarah sebagai peristiwa itu berkaitan dengan kejadian nyata di masa lampau yang berhubungan dengan manusia. Dan sejarah sebagai seni yaitu kemampuan menulis yang baik dan menarik mengenai suatu peristiwa di masa lalu. Kalau sejarah itu hanya sekedar ditulis biasa karena berupa data A, B, C, D, tentu akan membosankan. Tapi ada orang yang menulisnya eh, dengan cukup baik sehingga kita bisa menikmati tulisan sejarah, bisa mengetahui peristiwa sejarah semenarik mungkin, maka itu adalah sejarah sebagai seni. Jadi ini ruang lingkup sejarah sebagai ilmu, kisah, peristiwa dan sebagai seni. Mudah-mudahan tidak membuat kalian bingung. Dan poin berikutnya yaitu manfaat belajar sejarah. Apa manfaatnya? Yang pertama, edukatif. Edukatif dari kata edukasi, yaitu pendidikan. Artinya, sejarah sebagai pelajaran di sekolah, supaya dapat dijadikan pelajaran yang baik untuk masa depan. Jadi kita mempelajari satu peristiwa bersejarah di sekolah, itu menjadi pelajaran yang baik di masa depan. Mengapa ada proklamasi kemerdekaan? Sehingga kita bisa mengetahuinya. Oh,
supaya kita tidak dijajah lagi oleh bangsa lain. Kemudian manfaat belajar yang kedua, belajar sejarah yang kedua yaitu eh, rekreatif, yaitu sebagai tempat wisata dan rekreasi. Kalian pernah mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota kalian? Contohnya kalau di Surabaya ada Tugu Pahlawan, ada Jembatan Merah, ada apa lagi? Di daerah Surabaya Utara itu banyak sekali tempat-tempat bersejarah. Ketika kita datang ke sana, kita mengenal, oh ini adalah tempat terjadinya peristiwa bersejarah yang lalu. Apakah museum termasuk tempat bersejarah? Menurut saya tidak selalu. Karena seringkali museum hanya sebagai tempat yang menyimpan benda peninggalan bersejarah. Belum tentu ketika peristiwa itu terjadi, museum itu ada. Jadi kalau di Tugu Pahlawannya itu adalah tempat bersejarah. Museumnya itu termasuk dibangun belakangan tahun 2000 oleh Gus Dur, Presiden Gus Dur. Jadi sejarah sebagai tempat sebagai rekreatif, yaitu sebagai tempat wisata dan rekreasi. Ada di Surabaya yaitu tempat bersejarah berupa eh, tembok bekas penjara Kalisosok. Masih ada sampai sekarang bangunannya, walaupun sudah tidak dipakai sebagai penjara lagi. Tembok yang mengitari penjara Kalisosok itu masih ada. Dan manfaat belajar sejarah yang ketiga yaitu inspiratif sebagai bahan inspirasi untuk pembuatan buku dan film. Apakah kalian pernah melihat film-film eh, yang berceritakan peristiwa bersejarah? Saya rasa banyak sampai sekarang masih ada tentang pertempuran di Jogja. Dulu ada film namanya Janur Kuning, ada film namanya Serangan Umum 1 Maret. Itu adalah film bersejarah. Dan juga film pemberontakan G30 PKI itu juga bercerita mengenai peristiwa bersejarah dan sebagainya. Jadi peristiwa kita belajar sejarah itu untuk sebagai bahan inspirasi buatan buku dan oke. Kemudian yang bagian terakhir jenis-jenis sejarah. Yang pertama sejarah lokal, yaitu peristiwa sejarah yang terjadi dalam lingkup terbatas yang meliputi wilayah atau lokal tertentu saja. Contohnya kalau di Surabaya ada hikayat Surabaya atau riwayat terjadinya suatu tempat tertentu, babat tanah Jawi dan sebagainya lokal hanya di kota tertentu, hanya di daerah tertentu. Ada juga jenis sejarah yang kedua yaitu sejarah nasional, yaitu peristiwa bersejarah yang penting terjadinya di satu daerah tapi memiliki pengaruh atau dampak pada daerah lain. Contoh, proklamasi kemerdekaan terjadinya di Jakarta tapi berdampak besar bagi masyarakat Indonesia. Pertempuran 10 November terjadinya di Surabaya tapi berdampak besar bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga seluruh rakyat Indonesia mengetahui bahwa 10 November terjadi pertempuran di Surabaya disebut sebagai Hari Pahlawan. Yang ketiga yaitu sejarah global, yaitu peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara yang berdampak pada perkembangan negara lain. Kalau peristiwa yang lalu ada Perang Dunia I, Perang Dunia II. Kalau contoh yang sekarang ini adalah pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Itu adalah sejarah global juga di negara lain, tapi berdampak pada negara-negara yang tidak ikut berperang tapi ikut. Jadi jenis sejarah adalah sejarah lokal terjadi pada terbatas pada wilayah tertentu saja. Sejarah nasional terjadinya di suatu daerah tapi memiliki pengaruh pada seluruh bangsa, pada satu bangsa. Dan secara global peristiwa bersejarah yang terjadi di luar negeri di negara lain tapi berdampak pada seluruh. Oke, adakah yang ditanyakan? Silakan tuliskan di kolom komentar. Sampai di sini pelajaran sejarah sesi kedua. Jangan lupa tinggalkan komentar, tinggalkan like, tinggalkan subscribe supaya menambah semangat untuk bikin konten. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam sejarah. Sampai jumpa.